Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Puji syukur, sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan terang benderang, yaitu jalannya al-Islam. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 pelayan peserta PLS yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini, di kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun dengan tatap maya karena kondisi COVID yang sekarang ini terjadi. Baiklah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu saya Ibu Suratimah, mengampu bidang studi Ismuba. Ismuba kalau di sekolah umum itu disebut guru agama Islam, pendidikan agama Islam. Selain sebagai guru, saya diberi amanah untuk menjadi wakil kepala urusan Ismuba. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang tata cara sholat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kalian semua sudah setiap hari melaksanakan sholat, ya. Saya yakin tidak ada di antara kalian itu yang belum pernah melaksanakan sholat sama sekali. Sholat itu adalah salah satu kewajiban seorang muslim kepada Allah. Amalan yang pertama kali nantinya akan dihisab oleh Allah di yaumul akhir nanti, itu adalah sholatnya. Seandainya misalnya si Fulan bin Fulani, dia itu sholat dengan rajin, melaksanakan sholat dengan tertib, insya Allah nanti amalan-amalan yang lain dalam sepanjang hidupnya pun akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang itu melaksanakan sholatnya itu hanyalah berling, kober, kelingan, nak kober, kelingan, nak kelingan, nak ora kelingan, ya ora kober. Nah, itu ciri tanda bahwa dia itu sholatnya adalah tidak benar-benar sholat. Di dalam Quran itu dijelaskan fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat. Kenapa kok celaka orang yang melaksanakan sholat? Dia adalah orang yang melalaikan sholat. Orang yang sholatnya itu hanyalah berling itu. Ya. Maka kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Ingat sekali lagi, sholat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Maka marilah kita laksanakan sholat dengan tertib, dengan sesuai dengan aturan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sejak Rasulullah itu menyampaikan tata cara sholat. Ya, yang pertama dalam sholat itu adalah kita niat, ya, niat. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita itu akan melaksanakan sholat itu silahkan kalian berdiri tumak ninah,
diam diri terlebih dahulu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, melaksanakan terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niat itu adalah berhubungan langsung antara seorang hamba kepada sang kholiknya. Jadi kita langsung, niat itu berada di dalam hati. Niat hanyalah dengan membaca basmalah. Ya. Kemudian setelah niat, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah seperti ini. Allahu Akbar. Jadi kedua tangan berada di samping telinga. Kemudian tangan kita sedekapkan di depan dada. Ya. Allahu Akbar. Setelah membaca takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghashil khotoya ya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya, itu adalah bacaan iftitahnya. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Al-Fatihah selesai. Setelah Al-Fatihah kemudian membaca doa surat-surat pendek. Boleh itu surat yang dihafalkan, misalnya Qul huwallahu ahad atau Anas atau Al-Falaq atau apa atau Al-Bayyinah dan sebagainya. Setelah membaca surat-surat pendek, kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian rukuk, ya. Rukuk ya. Ketika rukuk Allahu Akbar. Saya praktekkan rukuknya. Ketika rukuk itu adalah seperti ini, jadi di punggung ini adalah rata, ya, punggung rata. Dulu Rasulullah ketika melaksanakan sholat, kemudian ada seorang sahabat yang meletakkan gelas di atas punggung Rasulullah itu, gelas yang berisi air itu tidak tumpah. Itu menunjukkan bahwa rukuk Rasulullah itu adalah lurus sejajar rata-rata air, tidak terlalu bungkuk sekali, tidak seperti ini, tapi lurus, ya. Itu adalah rukuk yang dituntunkan oleh Rasulullah. Bacaannya adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu bacaannya seperti itu. Atau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Atau Subuhun kudusu Rabbul malaikati warruh. Ya, tapi kalau biasa itu adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaan rukuk, ya. Setelah itu Samiallahu liman hamidah. Ya. Ketika Samiallahu liman hamidah kemudian berdiri. Ketika rukuk, bangun dari rukuk, kalau seandainya kalian itu sholat berjamaah, ketika imam mengucapkan Samiallahu liman hamidah, kalian tidak usah mengikuti membaca Samiallahu liman hamidah, tapi langsung membaca Rabbana walakal hamdu, ya. Atau lebih panjangnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakafih. Kemudian setelah itu bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tanah, lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung
dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkat kedua siku. Ya, jadi ketika kita itu setelah berdiri mau ruko itu yang takbir, kemudian yang pertama kali adalah lutut kita yang kita kasihkan lantai setelah lutut, kemudian tangan, kemudian dahi dan hidung. Ketika kita sujud itu 7 anggota tubuh kita itu harus menempel ke tanah atau ke lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, kaki 2, 6, 7 ya. Jadi 7 anggota tubuh kita itu harus menempel ke lantai. Kemudian membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, itu bacaan ketika sujud ya. Atau boleh juga membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah sujud kemudian bangun dari sujud dengan takbir dan duduk tenang lalu berdoa. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Doa setelah kita sujud itu Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, wahdini warzuqni, cukupilah aku, tunjukkanlah aku dan berilah aku rezeki. Setelah bangun dari sujud, kemudian duduk sebentar, lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekan tangan pada tanah. Ya, kemudian berdiri, kemudian rakaat selanjutnya Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, doa surat-surat pendek, kemudian rukuk seperti tadi, rukuknya ingat punggung sejajar rata-rata air, kemudian sami Allahu liman hamidah, sujud lagi, duduk di antara dua sujud, kemudian kalau sholat subuh atau 2 rakaat kemudian atahiyat. Ya. Untuk duduknya ya saya lupa, untuk duduknya mohon maaf karena ini tidak kelihatan. Duduk itu kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan itu jinjit, kemudian yang kiri juga diduduki, ya, duduk, dilinggui, itu yang benar seperti itu. Dan untuk rukuk pun, untuk sujud pun seperti itu. Jadi kakinya itu dijinjit ya, tidak diluruskan seperti itu. Itu tentang duduk di antara dua, duduk atahiyat, duduk ketika atahiyat. Doa atahiyat sudah hafal? Ya. Atahiyatu lillah wassolawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum masjid. Itu doa atahiyat.
Kemudian dilanjutkan kalau at-tahiyat terakhir itu membaca Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita salam, hendaknya muka yang kita tengokkan itu kelihatan orang yang ada di belakang kita. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu sedikit singkat tentang tata cara melaksanakan sholat. Untuk lebih jelasnya besok kita pelajari di pelajaran fikih. Ya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang benar menurut tuntunan Rasulullah. Mungkin itu saja dari saya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika saya menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.